Empat pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras ternyata anggota Badan Intelijen Strategis TNI. Apa? Intel? Kok jadi ingat ucapan Presiden Prabowo yang ini? Ada pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Tiap hari saya dapat laporan Intel, ya kan? Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Kami meminta dukungan kalian semuanya, terutama yang baru menemukan channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Mungkin Anda menunggu-nunggu kabar tentang siapa orang oknum yang menyiram air keras pada Andri Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia. Tetapi sebelumnya banyak orang yang sudah menduga pasti oknum yang menyiram air keras tersebut adalah oknum dari anggota TNI. Dan ternyata ditemukan data bahwa memang terduga adalah 4 oknum TNI yang sudah ditangkap oleh Puspom TNI. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya bacakan beritanya berikut ini. Jadi, Puspom TNI mengamankan anggota TNI yang telah diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras yang bernama Andri Yunus. Total ada 4 orang anggota TNI yang diamankan. Nah, ini banyak yang mempertanyakan, lalu siapa oknum yang menjadi dalang, yang menjadi otak intelektual, yang memerintahkan dia untuk melakukan penyiraman air keras? Sungguh, ini sebuah kekejaman yang luar biasa, saudaraku yang dirahmati Allah ya. Saya bacakan lanjutannya. Tadi pagi saya telah menerima dari Dantim Bais TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andri Yunus, kata dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto dalam jumpa pers di Mabes TNI Jakarta pada hari Rabu 18 Maret tahun 2026. 4 pelaku itu berinisial NDP, SL, dan BWH, dan S. Mereka saat ini menjalani pemeriksaan di Puspom TNI. Ini sekarang yang diduga 4 orang tersangka sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan, kata Bapak Yusri. TNI masih mendalami motif penyiraman tersebut yang dilakukan oleh pelaku terhadap Andri Yunus. Pasal yang dikenakan kepada 4 terduga pelaku penyiraman sementara ditetapkan pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di situ ada ayat 1, 2 di mana ancaman hukumannya sudah tertuang. Di situ ada 4 tahun, 7 tahun, jelas Bapak Yusri. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa sebelumnya banyak yang sudah menduga bahwa pelaku penyiraman air keras adalah seorang oknum anggota TNI? Karena sebelumnya, sebelum dia disiram air keras pada tanggal 12 Maret tahun 2026, Andri Yunus itu pernah diteror karena pernah menggeruduk rapat terselubung pembahasan revisi rancangan Undang-Undang TNI tahun lalu. Nah, tampaknya itu mengecewakan oknum-oknum anggota TNI. Jadi, saudaraku, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras itu yang bernama Andri Yunus bukan pertama kalinya mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal. Sebelum disiram air keras pada tanggal 12 Maret 2026, Andri Yunus pernah diteror karena menggeruduk rapat terselubung pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia tahun lalu di Hotel Bintang 5. Pak Andri Yunus ini sangat pemberani ya. Dia adalah salah satu aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan rancangan Undang-Undang TNI yang digelar oleh Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah di Hotel Fairmont pada Sabtu sore tanggal 15 Maret tahun 2025. Dalam aksi itu, Andri Yunus dan sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan merangsek masuk ke ruang rapat dan menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Saudaraku yang dirahmati Allah, Andri Yunus dikenal sebagai seorang pembela hak asasi manusia
dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Selama ini ia aktif mengadvokasi korban pelanggaran HAM dan keluarga korban yang mencari keadilan di Indonesia. Ia juga terlibat dalam kritik terhadap militerisme serta ikut mengawal judicial review Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Salah satu aksinya yang dikenal publik adalah ketika ia menerobos rapat pembahasan rancangan Undang-Undang TNI pada Maret tahun 2025 tahun yang lalu yang sudah kami sebutkan. Namun kemudian pada tanggal 12 Maret tahun 2026, Andri Yunus diserang dengan disiram air keras oleh dua oknum orang yang tak dikenal. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut ini sejumlah video yang Anda bisa simak untuk literasi dan rekreasi. Presiden Prabowo perintahkan Kapolri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Ini Kepolisian Republik Indonesia bisa kerja kan? Bisa dong. Bisa mengusut kasusnya sampai tuntas kan? Bisa dong. Dengan segala sumber daya yang kalian miliki, bisa dong nangkep pelakunya. Bisa dong nangkep dalangnya. Bisa dong mengungkap motifnya apa. Bisa dong, coba tunjukkan kepada rakyat Indonesia kalau kalian ini bisa kerja gitu ya. Jangan biarkan oknum-oknum pihak-pihak ketiga yang mempolitisasi masalah ini, kejadian ini untuk mengadu domba rakyat dengan negara. Coba tunjukin, bisa kerja kan? Bisa dong, yuk bisa yuk. Gue kaget banget, sumpah. Ini adalah update terbaru dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Hari ini 4 prajurit TNI diamankan. Mereka adalah pelaku penyiraman terhadap Andri Yunus. Yang paling bikin gue penasaran adalah siapakah yang memerintahkan mereka-mereka ini? Siapa? Dalangnya itu siapa gitu? Dan dalangnya ini harus ditangkap karena kita pengen tahu motifnya apa, tujuannya apa. Ya, gue apresiasi juga setinggi-tingginya buat TNI Polri yang sudah menangkap mereka. Tapi tolong kasus ini benar-benar diusut, dibuka secara transparan, biar kita tahu siapa dalangnya. Oh, ternyata pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras itu anggota TNI. Bukan anggota, oknum TNI. Katanya dari matra angkatan udara dan matra angkatan laut. Kira-kira ini motifnya apa ya? Motif pribadi atau motif disuruh atasan ya? Menurut kalian disuruh siapa nih? Kalau memang ini disuruh atasan, wah bahaya. Mengingat aktivis Kontras ini pernah mengkritik undang-undang TNI. Lah ada kaitannya, ada hubungannya enggak? Terus waktu itu presiden juga ngomong masalah mau menertibkan para pengamat-pengamat yang tidak patriotik. Wadah, Pak Presiden Prabowo, gimana ini? Kira-kira siapa yang nyuruh ini? Kalau ternyata dalangnya itu adalah negara, wah bahaya. Berarti demokrasi Indonesia sudah dalam keadaan bahaya. Tapi aku mikirnya sih nanti ujung-ujungnya motif pribadi gitu ya kan. Aktor intelektualnya tidak akan ketahuan ya, hilang. Diamankan. Kami sanksi bahwa itu betul dilakukan dengan proses yang objektif karena baru saya semalam dibilang melakukan penyelidikan internal, sudah ada proses penangkapan gitu ya. Sedangkan TNI sama sekali tidak diperintahkan untuk melakukan pengusutan sejak awal. Ini wibawa presiden yang tercoreng. Presiden sudah sampaikan melalui Prasetyo Hadi untuk mengusut tuntas kepada Polri, DPR pun sama. Tapi ada bagi kami upaya TNI melakukan ini adalah upaya distorsi terhadap proses penegakan hukum. Ini wibawa presiden yang dicoreng. Berdasarkan berbagai kajian, berbagai analisa Kontras setiap tahun mengeluarkan analisa dan pemantauan terhadap proses peradilan militer, bahwa peradilan militer sangat rentan terjebak dalam impunitas. Pelaku dihukum dengan rendah atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Karena pelakunya, penuntutnya atau auditor, hakimnya berada dalam satu institusi yang sama dan dalam jiwa korsa, yaitu jiwa korsa TNI. Sehingga sangat rentan konflik kepentingan, sangat rentan tidak dihukum dan tidak diproses secara objektif. Sehingga kami mengkritik itu. Dan dari awal konstruksinya memang konstruksi pidana umum, serangan terhadap pembela HAM dengan konstruksi pasal percobaan pembunuhan berencana, tapi kemudian tiba-tiba ini diproses di peradilan militer. Kami sanksi ini menghadirkan proses yang objektif, yang imparsial dan berkeadilan bagi korban. Mungkin salah satunya tentang
kejadian penganiayaan terhadap saudara AY, di mana kita lihat ada opini yang berkembang di masyarakat, diduga pelakunya adalah dari TNI. Perlu saya sampaikan bahwa semenjak kejadian, TNI sudah merespon dengan melakukan penyelidikan secara internal, dan saya mohon kepada kawan-kawan wartawan bersabar, karena kita TNI bekerja dengan profesional dan transparan. 4 pelaku penyiraman air keras ke aktivis kontras ternyata anggota Badan Intelijen Strategis TNI. Apa? Intel. Kok jadi ingat ucapan Presiden Prabowo yang ini? Ada pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan. Jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Aduh, ini kebetulan atau rangkaian. Soalnya Presiden Prabowo ngomong dapat informasi dari intelijen kalau ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintah berhasil. Mereka ini dibiayai dan Presiden ngomong mau menertibkan pengamat-pengamat ini. Lah, ini aktivisnya udah ditertipin pakai air keras? Jangan-jangan gitu ya? Atau kebetulan aja nggak mungkin lah Presiden Prabowo nyuruh Intel untuk menyiram air keras kepada aktivis ini. Nggak mungkin. Pak Presiden Prabowo tidak mungkin anti kritik. Pak Presiden Prabowo ini orang yang demokratis, presiden yang top. Ya nggak mungkin. Kalau sampai Presiden Prabowo nyuruh gitu, itu artinya demokrasi kita terancam. Nggak mungkin. Tapi masalahnya pelakunya ini pangkatnya kapten, perwira. Nggak mungkin dong perwira itu yang nyuruh tamtama. Pasti yang nyuruh pangkat di atasnya. Letkol atau di atasnya lagi jenderal. Nggak mungkin ini negara terlibat, nggak mungkin. Ini pasti dendam pribadi, persoalan pribadi. Tapi masalahnya ini yang melakukan Intel. Dan Presiden Prabowo sudah berucap tentang Intel. Enggak. Soalnya aku suka ngeritik pemerintah. Jangan-jangan aku juga diintai. Aduh, udah cukup. Selesai. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat. Video ini dibuat untuk edukasi dan literasi juga rekreasi. Semoga ada hikmah dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!